Halo keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Ini adalah tanaman jambu madu deli hijau yang tidak pernah putus untuk berbuah. Nah, ini selalu ada bergantian, dan dari yang besar, yang baru berbunga, nah hingga yang siap dibungkus seperti ini. Nah, ini malah agak terlambat dibungkus ya. Namun begitulah, ini tidak terlalu terurus karena memang hanya untuk konsumsi pribadi ya. Kita lebih fokus ke jambu siumi palanya. Dan sebenarnya saya hari ini mau menjelaskan tentang perbahan ya, karena masih banyak yang bertanya tentang bagaimana cara perbahan pada usia berapa. Nah, ini saya beri. Di sini ada tanaman yang berusia 2 tahun, namun anggap saja ini adalah usianya sekitar 1 tahun ya. Nah, ini baru saja kita rebahkan. Nah, ini memang sudah kita siapkan untuk kalian yang masih bertanya-tanya tentang sistem perbahan ini. Nah, di sini kita pada usia 10 bulan ataupun 1 tahun kita sudah melakukan perbahan seperti ini. Nah, kita harus menyiapkan beberapa batang utama ataupun batang primer. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena ini kemungkinan besar terlalu rendah, jadi kemungkinan besar nanti kita potong setelah buahnya dipanen. Nah, namun di sini rata-rata 4 ataupun 5 batang primernya. Nah, kalau di ini asal bibit cangkok. Nah, jika asal bibitnya dari grafting ataupun sambung pucuk, itu biasanya dia tunggal dulu 1, kemudian baru bercabang. Nah, sedangkan kalau yang dari cangkok bisa dari bawah sekali, dari dasar tanah itu sudah bisa kita buat batang primernya itu 5. Jadi tidak di atas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian setelah melakukan perbahan seperti ini, itu lakukan pemberian pupuk seperti ini. Nah, setelah melakukan perebahan, terus kemudian memastikan berapa sih batang yang harus kita siapkan untuk satu pohon ini. Kita tidak perlu memaksakan, misalkan perlunya 3 ataupun 4, nanti sekiranya perlu ditambah baru kita tambah di kemudian hari dengan memunculkan tunas yang kita pelihara tanpa dipangkas untuk menjadi batang sekudernya. Karena batang primernya juga cukup 1 sebenarnya, namun yang dicangkok sekali lagi itu bisa batang primernya bisa 3, 4 atau 5, kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah perbahan maka lakukan pemberian pupuk seperti ini. Nah, ini adalah pupuk kompos. Nah, saya menggunakan ini adalah rumput yang saya fermentasi dari parit ya. Ini rumput jenis yang berada di parit ataupun apa sih, selokan lah kalau di tempat lain. Kalau di tempat saya namanya parit, dari parit depan, dan parit itu saya kumpulkan kemudian saya taruh di sini. Dan kemudian ataupun jika kalian tidak ada, itu bisa menggunakan pupuk kandang. Nah, setelah menggunakan pupuk kandang maka akan muncul tunas-tunas seperti ini. Nah, tunas-tunas seperti ini menandakan bahwa tanaman ini sehat karena tanamannya muncul hijau, namun belum 100% sehat karena ada masih yang beberapa tunasnya itu masih agak berwarna merah seperti ini. Nah, ini menandakan belum 100% sehat. Nah, namun sudah dikatakan cukup lah ya. Nah, ini setiap tunas itu akan membawa bakal buah atau bakal bunga. Nah, setelah ini kita biarkan, maka nanti di sini semua mata tunas akan muncul. Nah, seperti ini nih, tengok. Nah, ini ibaratnya tahap pertama, nanti tahap pertama ini, kemudian tahap pertama lagi. Nah, kemudian tahap kedua itu dari tunas-tunas yang terlambat muncul. Nah, untuk mengejar ini maka berikanlah pupuk kompos lagi atau pupuk kandang lagi. Jangan gunakan pupuk kimia dulu. Nah, ini. Nah, itu pun untuk memperbaiki yang tunas-tunas yang duluan itu yang masih berwarna merah agar dia berwarna hijau seperti ini. Adapun semburat-semburat merah sedikit ya, itu hal yang biasa sebenarnya. Nah, setelah ini ikuti saya. Baju.
Nah, jika sudah kembali pulih seperti ini tanamannya, maka pastikan sudah terbungkus nih di bagian-bagian seperti ini. Nah, nanti buah yang pertama itu ada di bagian sini. Ini kan dekat pangkal ya, dekat pangkal ataupun batang dari batang sekundernya. Nah, ini adalah buah yang dibungkus. Nah, biasanya buah yang di sini berukuran cukup besar, pastinya di atas 5 ons. Nah, kemudian baru tahap berikutnya nanti di trip kedua. Maka trip pertama ini kan di daerah batang utama semua seperti ini nih. Nah, batang utama semua seperti ini, di dekat batang utama semua seperti ini, dan ini sini. Nah, nanti tahap kedua dia ada di sini. Setelah pembungkusan, maka kita lakukan pemangkasan. Buah yang akan muncul adalah di cabang berikutnya. Nah, cabang berikutnya ini dianggap trip kedua, walaupun tidak semua ya. Nanti ada muncul lagi di sini misalkan tunas-tunas barunya. Nah, itu juga tapi persentasenya lebih rendah. Namun lebih dominan itu di tunas yang kedua. Setelah ini pembungkusan, kemudian pemangkasan, maka akan muncul tunas seperti ini yang akan membawa bakal bunga seperti ini. Nah, ini adalah pembungkusan tahap kedua nanti, ataupun trip kedua. Nah, untuk menambah referensi kalian, ataupun bukan referensi ya, untuk memperjelas apa yang saya sampaikan ini, kalian perlu lihat video saya sebelumnya tentang pemangkasan juga. Nah, seperti ini juga nih. Nah, ini tahap pertama. Nah, ini kan sudah yang kedua sebenarnya, namun tetap saja ada muncul-muncul tunas baru yang di batang sekundernya, tapi dominan itu sudah di bagian kedua. Nah, seperti ini. Nah, ini yang pertama kemarin buahnya ada di sini. Nah, setelah melakukan pemangkasan, kemudian buah yang kedua ada di sini. Nah, antara buah yang pertama di sini biasanya perbedaannya kurang, misalkan yang di sini adalah 5 on, maka yang di sini akan 4 on. Jika di sini 7 on, nah di sini kemungkinan besar itu sekitar 5 atau 6. Kurang lebihnya seperti itu. Tidak mungkin lebih berat atau lebih besar dari buah yang dekat dengan batang sekunder. Nah, kemudian ini seperti ini kan. Nah, ini sudah mulai memasuki di batang kedua, di tahapan kedua. Nah, ini bekas buah kan. Nah, ini bekas buah. Ini bekas buah. Terus kemudian kita pangkas setelah pembungkusan, kemudian muncul lagi buah di atas sini. Nah, nanti setelah ini dipangkas nih seperti ini, maka muncul lagi tunas ketiga. Nah, ini tunas ketiga, ini lihat, perhatikan. Tunas pertama, terus kemudian tunas kedua membawa buah. Ini trip pertama, trip kedua, maka ini akan trip ketiga. Nah, kalau saya, maka sampai trip keempat nih tunas yang ini, maka akan membawa buah nantinya setelah ini. Nah, setelah trip keempat maka saya lakukan pemangkasan total. Nah, setelah trip keempat saya melakukan pemangkasan total. Nah, untuk pemberian pupuk kompos itu sebaiknya setiap habis pembungkusan dan pemangkasan kita melakukan pembungkusan, kemudian seperti ini kita melakukan pembungkusan, kemudian sekaligus mangkas, maka kita memberikan pupuk kompos. Nah, baru muncul tunas baru seperti ini. Nah, ini batangnya sudah malah masuk yang ketiga. Lihat, di sini kemarin ini mengapa masuk ketiga? Mungkin waktu tunas pertama kemarin tidak membawa buah, makanya segera dipangkas saja. Namun yang pasti ini tanaman ini baru trip kedua. Nah, sedangkan yang ini trip pertama. Makanya dia dominan rata-rata itu di dekat pangkal ataupun di batang sekunder. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.